Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikenal dengan bumi wali karena adanya makam salah satu wali di Tuban. Jika ke Tuban, Jawa Timur tidak lengkap jika tidak ziarah ke makam wali di sini karena Tuban bumi wali karena lokasi berdekatan dengan pusat kota Tuban di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban Barat. Masjid Agung Tuban tidak jauh dari alun-alun Tuban. Sebelum lanjut, jangan lupa follow dulu akun ini supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ada yang tahu belum makam salah satu wali Songo yang bernama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim? Beliau adalah putra Sunan Ampel serta guru Sunan Kalijogo. Sunan Bonang yang mempunyai nama asli Syekh Makdum Ibrahim ini merupakan seorang wali 9 yang termasyhur di periode wali ketiga. Dalam penyebaran syiar Islam di Tanah Jawa terjadi 3 periode wali, yang sampai saat ini dikenali wali 9 oleh khayalak umum. Sunan Bonang merupakan putra dari seorang wali juga, yaitu Sunan Ampel. Ibu Sunan Bonang bernama Dewi Chandrawati atau dalam karangan cerita Jawa sering disebut Nyai Ageng Manila yang merupakan sang putri kerajaan. Dari kecil Sunan Bonang telah mendapatkan pelajaran dan didikan yang luar biasa dari seorang ayahnya yang merupakan seorang tokoh ulama yang sakral. Untuk menjadi seorang ulama maupun wali tentunya tidaklah mudah. Sunan Bonang mendapatkan tempaan yang istimewa dari ayahnya yaitu Sunan Ampel. Sesampai waktu remaja, Sunan Bonang dan Raden Paku diceritakan mendalami ilmu agama sampai ke negeri seberang yakni negeri Pasai dan sekitarnya. Bersama-sama keduanya menimba ilmu ke Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayah kandung dari Sunan Giri. Selain itu mereka berdua juga menuntut ilmu ke ulama besar yang kebetulan berdakwah dan menetap di negeri Pasai. Ulama-ulama tersebut berasal dari negara Baghdad, Mesir, Iran, Arab yang merupakan ulama ahli tasawuf. Seuasai ngeluru ilmu, baca, menuntut ilmu, keduanya pulang ke Tanah Jawa. Raden Patah menjadi seorang wali besar di Tanah Gresik, Jawa Timur. Sedangkan Syekh Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang diperintahkan ayahnya, Sunan Ampel, untuk pergi berdakwah ke wilayah Tuban. Ilmu kebatinan merupakan ilmu yang terkenal dimiliki oleh Sunan Bonang. Beliau mengembangkan ilmu kebatinan dan zikir yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan dikombinasikan dengan keseimbangan helai pernapasan yang biasa disebut di balik rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah yang tahu. Dalam dakwahnya Sunan Bonang sangatlah luas. Seperti halnya para wali lainnya yang mempunyai strategi dakwah yang rata-rata menyentuh hati rakyat dengan menyeimbangkan kondisi mental dan sosial dari lingkungan saat itu. Sunan Bonang dalam dakwahnya memanfaatkan kesenian yang ada di wilayah Tuban. Kebetulan pada masa itu kesenian di sana yaitu sandur sindiran tayuban. Adat kesenian tersebut merupakan kesenian alat tradisional dengan mengiringi tembang-tembang Jawa. Dengan kecerdikan dan kebijaksanaan sebagai sang wali, Sunan Bonang pun bisa mengkondisikan masyarakat sekitar dengan tujuan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Beliau pun menciptakan gending, lagu tradisional, sendiri yang menggunakan irama Jawa dan perpaduan syiar agama Islam. Nama gending tersebut yaitu Tombo Ati, yang sampai saat ini populer dan dikenali masyarakat luas sampai luar Jawa dengan versi bahasa Indonesianya yaitu Obat Hati. Selain gending lagu tersebut, juga masih banyak gending-gending Jawa lainnya yang diciptakan oleh Sunan Bonang dengan perpaduan ajakan untuk masuk Islam dan menjalankan perintah-perintah serta larangan agama melalui media musik. Selain menciptakan gending lagu, Sunan Bonang juga menciptakan sebuah alat musik tradisional yang melengkapi iringan dari gending lagu yang diciptakannya. Alat tradisional tersebut bernama gamelan, bonang, yang sampai saat ini menjadi pakem, pokok inti dari alat musik karawitan lagu Jawa. Alat bonang merupakan melodi dari sebuah musik tradisional yang sangat merdu didengar, apalagi dengan iringan gending-gending beliau yang menyentuh kalbu. Dengan begitu banyak masyarakat sekitar yang tertarik dengan dakwah beliau. Dan dari alat tradisional berupa gamelan, bonang, tersebut yang diciptakannya, akhirnya sampai saat ini Syekh Makdum Ibrahim lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Bonang. Selain dengan metode dakwah tersebut, Sunan Bonang juga piawai dalam memainkan wayang atau sering disebut dengan seorang dalang. Dengan kepandaiannya, akhirnya beliau mengkombinasikan cerita wayang yang dahulu berasal dari cerita-cerita Hindu dan Buddha menjadi sarana media dakwah dengan menambahkan cerita agama Islam dan perintah Islam dalam cerita wewayangan tersebut. Begitulah kearifan dan bijaksananya sang wali ala Sunan Bonang. Dengan dakwahnya yang kalem namun menyentuh damai sehingga dapat mudah diterima oleh orang awam. Itulah yang perlu kita teladani untuk saat ini. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci.
Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai berantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butolocaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Butolocaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu, zikir, yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia kombinasi dengan kesimbangan pernapasan, butuh rujukan, yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau salat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga dalam Silat Tauhid Indonesia. Mitos dan karomah Sunan Bonang, Raden Magdum Ibrahim, yang populer di masyarakat Tuban dan sekitarnya meliputi kesaktian mengubah aliran sungai, tongkat memancar air untuk mengembalikan kitab, hingga misteri 3 makam. Beliau dikenal menggunakan pendekatan budaya, seperti tembang, tombo ati, dan gamelan, dalam menyebarkan Islam. Berikut beberapa mitos dan legenda yang melekat pada Sunan Bonang. Mengubah aliran sungai berantas. Sunan Bonang dikisahkan membelokkan aliran sungai berantas menggunakan kesaktiannya. Hal ini dilakukan karena penolakan warga Kediri terhadap dakwahnya, menyebabkan desa tersebut kekeringan. Tongkat memancar air dan mengembalikan kitab. Saat Brahmana Sakyakirti ingin menantang berdebat, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya yang memancarkan air deras, sekaligus membawa kembali kitab-kitab sang Brahmana yang sebelumnya tenggelam di laut. Misteri 3 makam. Terdapat 3 lokasi yang dipercaya sebagai makam Sunan Bonang, yaitu di Tuban, Pulau Bawean, dan Lasem. Konon, terjadi perebutan jenazah antara santri Bawean dan Tuban, sehingga ada versi yang menyebut kain kafan beliau yang dimakamkan di tempat lain, sementara jasadnya di Tuban. Pasujudan Sunan Bonang. Di Tuban, terdapat batu berbentuk tempat sujud, pasujudan, yang diyakini merupakan tempat Sunan Bonang beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjamasan bende becak. Tradisi pencucian alat musik, bende, peninggalan Sunan Bonang dipercaya membawa keberkahan. Air bekas cuciannya sering diperebutkan warga karena diyakini dapat menyembuhkan penyakit dan memberikan keselamatan. Kisah menundukkan Nyi Mas Gandasari. Dalam mitos lokal, Sunan Bonang diceritakan mampu mengeluarkan ular welang dari tubuh Nyi Mas Gandasari di Batu Lawang, Cirebon. Mitos-mitos tersebut mencerminkan kekaguman masyarakat atas karomah, keistimewaan Sunan Bonang dalam dakwah Islam di Tanah Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah dapat berziarah ke makam Sunan Bonang, salah satu dari 9 wali Islam yang berada di Tuba, Jawa Timur. Semoga Allah membuka pintu rezeki kami supaya kembali berziarah dan ziarah ke makam wali songo lainnya. Aminin ya robbal alamin. Sungguh harapan terbesar ke depannya. Kami juga mendoakan yang lainnya bisa berziarah ke sini dan wali lainnya. Amin.